Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Dalimunte, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Komunikasi TikTokers Fadil Jaidi terhadap kepuasan penonton di aplikasi TikTok. Pendahuluan. Pertama, ada latar belakang. TikTok menjadi salah satu media sosial yang menarik digandrungi pengguna internet di dunia. Menurut laporan We Are Social, aplikasi video pendek ini memiliki 1,9 miliar pengguna di seluruh dunia per April 2023. Indonesia sendiri berada di peringkat kedua dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia, yaitu mencapai 112,97 juta pengguna. Jumlah tersebut hanya selisih 3,52 juta pengguna dari jumlah pengguna TikTok di AS, yang merupakan pengguna tertinggi pertama. Aplikasi TikTok mampu menghadirkan selebritas yang umumnya dikenal sebagai TikTokers. Banyak para pengguna TikTok yang mendadak menjadi sosok selebriti dengan gayanya yang unik saat mengunggah foto maupun video di sebuah aplikasi TikTok pribadinya, sehingga memiliki banyak followers. TikTokers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sejumlah masyarakat, sehingga memiliki daya tarik yang begitu pesat. Sehingga dengan seringnya membuat konten di TikTok tentunya memiliki beberapa penggemar tersendiri. Dalam penggunaannya, media sosial khususnya TikTok, bagi setiap penggunanya pasti memiliki berbagai motif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Khalayak akan merasa puas jika motifnya terpenuhi ketika mengonsumsi media sosial, begitu juga dalam penggunaan gaya komunikasinya. Gaya komunikasi secara tidak langsung mampu menentukan citra dari diri seseorang, di mana dengan adanya citra diri yang positif pasti akan berpengaruh dengan banyak orang lain yang menyukainya. Tidak hanya itu saja, dengan adanya gaya komunikasi bisa menarik perhatian orang lain, tentunya mampu menarik perhatian publik ketika kita sedang mengunggah konten video TikTok dari seorang TikTokers. Pada umumnya, mengunggah video TikTok tentunya hal yang biasa, tetapi saat kita melihat video TikTok seorang TikTokers yang membuat kita tertarik untuk melihatnya sehari-hari atau ingin tahu update-nya setiap hari. Maka dari itu, penulis tertarik mengambil subjek penelitian mengenai TikTokers Fadil Jaidi dengan jumlah 12,3 juta followers. Gaya komunikasi yang khas dari Fadil Jaidi sangat menarik perhatian para pengguna aplikasi TikTok. Salah satunya, Fadil Jaidi sering melakukan sebuah endorsement TikTok bersama dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Begitu juga dengan konten ketika Fadil sedang menjahili ayahnya yang berhasil menimbulkan gelak tawa pada penonton. Semakin banyak gaya komunikasi yang digunakan Fadil Jaidi dalam mengupload sebuah video TikTok, maka semakin meningkatnya kepuasan penonton selalu melihat update-nya dan terus tersebut. Rumusan masalah, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai adakah pengaruh gaya komunikasi TikTokers Fadil Jaidi terhadap kepuasan penonton Instagram TikTok berdasarkan ulasan terbelakang yang telah disampaikan. Tujuan penelitian. Tujuannya ialah mempelajari lebih dalam tentang gaya komunikasi Fadil Jaidi ketika membuat video TikTok sehingga penonton memiliki kepuasan penonton ketika melihat video TikTok dari Fadil Jaidi dan menemui rumusan masalah penulis. Manfaat penelitian, secara teoritis, studi ini dapat menjadi titik referensi baru saat menulis karya ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi TikTok dalam konteks aplikasi TikTok. Yang kedua, dalam prakteknya, temuan penelitian ini dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya yang menciptakan gaya komunikasi TikTokers saat membuat video di media sosial TikTok. Konsep. Kemudian ada variabel. Yang pertama ada gaya komunikasi. Dan yang kedua ada kepuasan. Gaya komunikasi merupakan variabel X atau independen dan kepuasan merupakan variabel Y atau dependen. Metode penelitian, variabel bebas atau X yaitu gaya komunikasi TikTokers Fadil Jaidi mempengaruhi variabel terikat atau Y yaitu kepuasan penonton aplikasi TikTok atau video TikTok. Hipotesis. Terdapat pengaruh antara gaya komunikasi TikTokers Fadil Jaidi terhadap kepuasan penonton di aplikasi TikTok. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu positivistik, yang mana ini merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian metode penelitian ialah metode survei dilakukan pada sampel sebagai representatif dari populasi. Kemudian pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan teknik penarikan sampel yaitu random sampling. Populasi dari penelitian ini ialah followers TikTok Fadil Jaidi yang sebanyak 12.300.000 followers. Sampel yang digunakan ialah bagian dari populasi tersebut yang memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Metode pengukuran data. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah random sampling, ukuran sampel. Ukuran sampel yang dipilih yaitu 100 responden, dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Definisi operasional. Yang pertama ada aspek gaya komunikasi TikTokers Fadil Jaidi. Yang kedua adalah kepuasan penonton TikTokers Fadil Jaidi. Kemudian terdapat operational konsep. Di sini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel X, yaitu gaya komunikasi. Variabel X memiliki beberapa dimensi. Yang pertama ada dominan, kemudian ada dramatik, kemudian ada open, ada argumentatif, kemudian ada impression living, ada animated expressive, dan ada friendly. Untuk dimensi, terdapat indikator Fadil Jaidi dalam unggahan video TikTok yang baik berbicara, kemudian dalam dramatik terdapat 2 indikator, pada open terdapat 2 indikator, argumentatif terdapat 1 indikator, impressive living terdapat 1 indikator, animated ekspresif terdapat 3 indikator, dan friendly terdapat 1 indikator. Semua menggunakan skala Likert. Kemudian terdapat pada variabel Y, terdapat 4 dimensi. Yang pertama ialah informasi, kemudian terdapat identitas pribadi, kemudian integrasi dan interaksi sosial, dan terakhir ialah hiburan, yang semua diukur menggunakan skala Likert. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat grafik data responden. Yang pertama ialah grafik data apakah Anda pernah melihat video TikTok Fadil Jaidi, yang dimana semua responden menjawab iya sehingga memenuhi kriteria dari penelitian. Kemudian yang kedua ialah grafik data responden berdasarkan jenis kelamin, yang mana di sini terdapat dominan oleh perempuan sejumlah 66,8% dan laki-laki sejumlah 31,3%. Selanjutnya ada grafik data responden berdasarkan usia. Di sini terdapat 3 usia, terdapat usia 20 tahun, 21, dan 22 tahun, yang dimana didominasi oleh usia 21 tahun sebanyak 60,3%. Kemudian terdapat grafik data responden berdasarkan pekerjaan, yang dimana di sini terdapat 3 pelajar, pegawai atau wira swasta, yang dimana didominasi 100% oleh pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, di sini ialah indeks jawaban terhadap variabel X. Yang pertama ada pernyataan Fadil Jaidi dalam unggahan video TikToknya banyak berbicara, yang mana di sini didominasi oleh jawaban sangat setuju yang ada pada persenan 81,3%. Yang kemudian pada pernyataan kedua didominasi oleh responden yang setuju pada 50%, sehingga responden setuju bahwa Fadil Jaidi menggunakan kata-kata kiasan pada video TikToknya. Pada pernyataan ketiga didominasi oleh jawaban responden yaitu sangat setuju pada 62,5%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi saat berbicara menggunakan permainan suara, contohnya menyalukan suara perempuan. Kemudian pernyataan keempat, responden mendominasi pada jawaban sangat setuju yaitu pada 81,3%, sehingga responden setuju bahwa Fadil Jaidi melakukan kontak mata saat berbicara di depan kamera. Kemudian pernyataan kelima didominasi oleh jawaban sangat setuju pada 87,5%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi menggunakan ekspresi wajahnya ketika membuat video TikTok. Kemudian pertanyaan keenam didominasi oleh jawaban sangat setuju yaitu pada 93,8%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi menggunakan gerakan badan ketika membuat video TikTok. Kemudian pertanyaan ketujuh didominasi oleh jawaban sangat setuju juga yang berada pada 62,5%, sehingga Fadil Jaidi sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi terlihat terbuka dengan followersnya. Kemudian pada pernyataan selanjutnya didominasi oleh jawaban sangat setuju yaitu 68,8%, yang sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi selalu percaya diri dengan followersnya. Pertanyaan selanjutnya didominasi oleh jawaban sangat setuju juga pada 68,8%. Maaf,
Selanjutnya ada pertanyaan ke-9 didominasi oleh jawaban sangat setuju pada 86,3%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi suka menyampaikan pendapatnya dengan followersnya. Kemudian pertanyaan ke-10 didominasi oleh jawaban sangat setuju pada 93,8%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jaidi bisa menciptakan kesan kepada followersnya. Dan yang terakhir ialah didominasi oleh jawaban sangat setuju yaitu 81,3%, sehingga responden sangat setuju bahwa Fadil Jadi memiliki sikap yang ramah dan sopan terhadap followersnya ketika menyampaikan pesan. Kemudian terdapat indeks jawaban terhadap variabel Y. Di sini terdapat 4 dimensi, yaitu informasi, identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial, kemudian juga hiburan. Kemudian ada uji reliabilitas. Di sini terdapat uji reliabilitas terhadap variabel X, yaitu gaya komunikasi, dan juga variabel Y, yaitu kepuasan penonton. Pada variabel X terlihat bahwa alfa untuk variabel X merupakan di atas 0,6, yaitu 0,823, sehingga 0,767, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X reliabilitas lulus reliabilitas. Kemudian pada variabel Y dapat dilihat bahwa hasil alfa dari variabel Y yaitu 0,812 yang dimana di atas 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Y juga reliable. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.